Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabrina Lintang Kirana dengan NIM 2104. Saya akan menjelaskan query saya. Untuk yang nomor 5, pada modul 3 dengan soal dengan menggunakan subquery, tampilkan daftar karyawan first name, last name yang pernah mengenai em, pesanan dengan nilai total order di atas rata-rata total semua order. Nah, yang pertama kita pasti nge-select terus first name dan last name karena yang diminta itu as nama karyawan. Nah, ini kita tulis di atas rata-rata jika itu kategorinya. Nah, ini nanti menampilkan nama karyawan yang mengenai order dengan kategori berdasarkan nilai total order. Data diambil dari employees dan order menggunakan join berdasarkan employee ID. Lalu dilakukan penyaringan menggunakan where dengan subquery yang mengambil order dari tabel order details. Nah, ini dengan subquery yang diambil dari order dengan tabel order details. Kemudian dikelompokkan dengan group by untuk menghitung total tiap order menggunakan sum. Nah, ini sum unit price dan quantity. Nah, setelah itu hasil total tersebut dibandingkan dengan rata-rata seluruh order yang dihitung menggunakan subquery AVG. Nah, ini. Jika lebih besar, maka kategorinya di atas rata-rata. Jika lebih em, kecil, maka masuk kategori di bawah atau sama rata-rata. Kedua hasil tersebut digabungkan menggunakan union all. Mbak Kitaran. Nah, ini udah ada nama karyawan dengan kategorinya di atas rata-rata. Dan yang di bawah rata-rata itu nanti akan muncul kategori di bawah atau sama rata-rata. Next, untuk yang nomor 6, kita disuruh tampilkan daftar produk name beserta harga satuan unit price-nya. Lalu kategorikan apakah harganya di atas, sama dengan, atau di bawah rata-rata harga produk dalam kategorinya masing-masing. Gunakan subquery untuk menghitung rata-rata harga per kategori. Sama kayak yang tadi, ini kita lakukan select. Misalnya kita menampilkan daftar produk beserta harga satuannya, P produk name dan P unit price. Nah, ini lalu dikategorikan berdasarkan rata-rata harga dalam kategori yang sama. Data diambil dari tabel products, terus kemudian menggunakan subquery AVG ini untuk menghitung rata-rata unit price. Nah, berdasarkan kategori ID. Setelah dilakukan perbandingan mulai where untuk menentukan apakah harga produk di atas sama atau di bawah rata-rata. Nah, ini union all digunakan untuk menggabungkan ketiga kondisi tersebut dan order by union all ini nanti digabungkan ketiga kondisi. Setelah itu ini order by digunakan untuk mengurutkan hasil berdasarkan status harga dan nama produk. Mbak Kitaran. Coba Kitaran. Nah, ini muncul produk name, unit price, dan status harganya. Next, modul 4, nomor 8.
Dengan soal tampilkan daftar nama semua nama produk yang pernah dipesan, order details, products, dan yang masih tersedia di stok produk where units in stock. Jika suatu produk memenuhi kedua syarat, maka harus tampil dua kali. Tambahkan juga kolom source untuk menandai asal data order atau in stock. Nah, ini untuk produk yang pernah dipesan kita gunakan select. Kita menampilkan dulu produk yang pernah dipesan dan yang masih tersedia di stok. Nah, bagian pertama mengambil data dari tabel order details. Nah, yang dijoin dengan produk untuk mendapatkan nama produk. Nah, lalu diberi tabel order rate ini untuk bagian kedua mengambil data dari tabel products dengan kondisi where dengan kondisi where bagian kedua ini bagian kedua mengambil data dari tabel products. Nah, ini dengan kondisi where unit unit in stock ini untuk menampilkan produk yang masih tersedia dan diberi label in stock. Kedua hasil ini digabungkan dengan union all sehingga produk bisa muncul dua kali jika memenuhi kedua kondisi. Coba kita run. Nah, jadi begini, orderan gitu. Untuk yang nomor 9, soalnya tampilkan daftar customer yang pernah melakukan order dan berasal dari negara USA. Tambahkan juga kolom sort untuk menandai asal data from orders untuk hasilkan query orders from USA untuk hasil query customer dari USA. Jika seorang customer memenuhi kedua syarat, maka akan muncul dua kali satu dari tiap sumber. Pada query ini, kita menampilkan daftar customer dulu. Customer yang pernah melakukan order dan customer yang berasal dari USA ini. Oh, bukan. Kita menampilkan dari yang order dulu. Setelah itu, bagian pertama ini menggunakan subquery dengan untuk mengambil customer ID dari tabel customer. Sehingga didapat customer yang pernah order dan diberi label from orders. Untuk bagian kedua ini em, mengambil data dari customers dengan kondisi where country USA from USA ini. Lalu kedua hasilnya digabung menggunakan union all sehingga customer bisa muncul dua kali jika memenuhi kedua kriterianya. Coba kita run. Nah, ini from orders dan ini from USA. Untuk yang terakhir, tampilkan daftar employee yang pernah mengenai order, tetapi tidak pernah mengenai order dari customer UK. Tambahkan kolom search ini. Oke, jadi yang terakhir ini kita menampilkan daftar karyawan yang pernah mengenai order, tetapi tidak pernah mengenai customer dari UK. Jadi bagian pertama ini mengambil semua karyawan yang pernah mengenai order dari tabel employee.
Setelah itu, bagian kedua ini, bagian kedua ini menggunakan except ini karena untuk mengurangi data, yaitu mengambil karyawan yang pernah menangani order tetapi tidak termasuk yang pernah menangani customer UK. Hasil join antara orders dan customer dengan kondisi country UK. Country UK hasilnya adalah karyawan yang tidak pernah mengenai customer UK dan diberi label execute diberi label ini exclude UK. Kedua hasil tersebut digabung menggunakan union out. Coba kita run. Nah, begini hasilnya. Sekian dari saya, terima kasih.